Selanjutnya yaitu dalilul Hanafiyati. Wa ammal Hanafiyatu faqad ra'au anna kitabataha fil mushafi yadullu ala annaha Qur'anun walakin la yadullu ala annaha ayatun min suratin. Di dalam permasalahan Al-Fatihah ini masih yaitu khusus basmalah, apa yang ada di dalam mushaf menurut madhab Hanafiyah, mereka berpendapat penulisan basmalah di dalam Al-Quran, di dalam mushaf untuk surah Al-Fatihah itu adalah Quran, artinya itu ayat. Tetapi, ini ada tetapinya. Jadi seakan-akan pendapat dari madhab Hanafi ini mencoba berada di tengah-tengah. Kalau tadi madhab Imam Syafi'i iya gitu kan, bahwa basmalah termasuk ayat. Sebaliknya madhab Imam Malik tidak. Nah ini berada di tengah-tengahnya. Tapi masih ada walakin, tetapi la yadullu ala annaha ayatan min suratin. Tapi basmalah itu tidaklah merupakan ayat dari setiap surat. Jadi dia hanya ayat dari surah Al-Fatihah, tapi untuk Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Yunus dan seterusnya itu tidak termasuk. Basmalah tidak termasuk. Wal ahaditsul waridatu allati tadullu ala adami qira'atiha jahran fi sholati ma'al fatihati tadullu ala annaha laysat minal fatihati. Nanti kemudian implikasinya apa? Berimbas ketika sholat. Kalau Imam Syafi'i kan jelas, mau jahriyah, mau sirriyah, mau sholat duhur, mau sholat isya, tetap membaca basmalah. Nah ini enggak, dia mengklarifikasikan kalau sholat jahriyah gimana, kalau sholat sirriyah gimana. Dan itu ada hadisnya. Dan itu menjadi pijakan pendapat mereka. Fahakamu bi annaha ayatan minal Qur'ani tamatan fi ghairi suratin namli unzilat lil fasli bainas suwari. Kenapa basmalah itu kok ditulis? Yaitu untuk fungsinya memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Kalau kita saat ini kan sudah ada nomornya, jadi sudah dinomori gitu kan ya. Sudah ada harokatnya, ada titiknya. Kalau dulu udah ada titik, harokat, nomor itu udah ada. Jadi semuanya lurus saja gitu. Bagi orang yang baru membaca Al-Quran dan belum kenal dengan Al-Quran, dia tidak tahu mana akhir surah Al-Baqarah ini mana, awal surah Ali Imran mana, akhir surah Ali Imran mana, awal surah An-Nisa mana, tidak tahu. Maka kemudian untuk memisahkan antara Ali Imran dengan An-Nisa, maka ditulislah basmalah. Antara Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu juga basmalah. Wa mimma yu'ayyidu madhhabuhum, dan yang memperkuat madhab mereka, ma ruwiya 'anis sahabati annahum qalu, apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, mereka berkata, kunna la na'rifu inqidha as-suwari hatta tunazzilu bismillah hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Kata para sahabat, kita dulu tidak mengetahui kapan akhir dari suatu surah sehingga kemudian turunlah bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak tahu mana akhir dari surah ini, mana surah ini dan seterusnya. Dipisahkanlah dengan basmalah. Wa kadzalika ma ruwiya 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla as-suwari
hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Pun juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah juga tidak mengetahui pemisah antar surah sehingga kemudian turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Bakar Ar-Razi wa qad ikhtalafa fi annaha ayatan min Fatihatil Kitab am la. Dan telah berbeda pendapat apakah basmalah itu masuk ayat dari Fatihah atau tidak. Fa'addaha qurra'ul Kufati ayatan minha. Ulama ahli qiraat asal Kufah itu menganggapnya, menghitung basmalah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Walam ya'udduha qurra'ul basriyin. Tapi ulama ahli qiraat Basrah ini tidak menghitung basmalah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Wa qala Syafi'i hiya ayatun minha wa in tarakaha a'ada as-salata. Ini kita berbicara konsekuensi akibat dari perbedaan pendapat itu. Menurut mazhab Syafi'i kan tadi wajib. Kenapa wajib? Karena ia termasuk ayat. Jika ditinggalkan gimana? Ada sholat, maka dia harus mengulangi. Artinya bahwa sholat yang pertama itu tidak sah, dianggap sebagai sesuatu yang ya sia-sia karena memang tidak sah, harus mengulangi. Wahaka Syekhuna Abul Hasanil Qurhi adamul jahri biha. Menurut Syekh Abul Hasan Al-Qurhi bahwa baca basmalah wajib tapi tidak usah dijelaskan. Contohnya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bismillahnya itu tok, hanya sekiranya didengarkan diri sendiri saja, baru Alhamdulillah. Wa hadza yadullu ala annaha laysat minha. Ini menunjukkan bahwa basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Wa madhhabu ashabina annaha laysat bi ayatin min awailis suwari litarkil jahri biha. Madhab kita, teman-teman kita, menurut beliau di sini itu hukumnya hukum basmalah di dalam selain Al-Fatihah, yaitu di awal-awal surat itu bukanlah bagian dari surat tersebut. Apa ininya? Dalil mereka litarkil jahri biha. Karena ketika membaca surat tersebut basmalah tidak diucapkan. Wali'annaha idza lam takun min Fatihatil Kitabi fakadzalika hukmuha fi ghairiha. Dan karena ia tidak termasuk dari bagian Fatihah, maka hukumnya di selain dari Al-Fatihah juga sama. Intinya ya bukan bagian dari setiap awal surah dan juga Al-Fatihah. Wa za'ama Syafi'i annaha ayatan min kulli suratin. Dan Syafi'i menyangka bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surah. Wa ma sabaqahu ila hadzal qawli ahadun menjadi fa'ilnya. Dan tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian sebelum dari Imam Syafi'i. Li'annal khilafa baina salafi innama huwa fi annaha ayatun
min fatihatil kitabi aw laysat bi ayatin minha wa lam ya'udduha ahadun ayatan min sa'iri suwari. Ya, intinya sama kayak tadi itu. Terakhir, thumma qala wa mimma yadullu ala annaha laysat min awaili suwari ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna suratan fil qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Qur'an yaitu yang terdiri dari 30 ayat. Barang siapa yang membacanya maka dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Dia akan diampuni dosanya. Apa itu? Yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tabarak itu. Ittafaqal qurra'u wa ghairuhum annaha 30 siwa bismillah. Ulama semuanya sepakat bahwa tabarak itu terdiri dari 30 ayat dan itu dihitung tanpa basmalah. Kalau dihitung basmalahnya berarti berapa? 31. Artinya dari hadis ini ya basmalah itu bukan termasuk dari bagian tabarok. Fala kanat minha, jika basmalah itu termasuk dari tabarok, kanat ihda wa thalathin, maka akan berjumlah 31. Wa dzalika khilafu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nulayani dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu alaihi aidan ittifaqu jami'i qurra'il amsar wa fuqahaihim ala anna suratul kautsar 3 ayatin. Dan ini menunjukkan bahwa semua ulama ahli qiraat di berbagai negara, berbagai kota, ulama ahli fikih semuanya sepakat bahwa surah Al-Kautsar itu ya 3. Mulai dari inna atoina itu, bukan dari basmalah. Surah Al-Ikhlas 4 ayatin. Kulhu ya 4, mulai dari kulhu. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau kanat minha la kanat aktsar mimma addu. Dan jika basmalah itu termasuk ayat dari setiap surah, maka kalau dihitung makan banyak. Al-Ikhlas itu bukan lagi 4 tapi 5. Al-Kautsar itu bukan 3 tapi 4. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa yang pendek.